Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini, Minggu 8 November tahun 2020, kita bersama akan mengikuti ibadah khusus unduh-unduh yang kedua di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Bangkalan. Bersamaan dengan itu, hari ini kita juga sedang dalam penghayatan Bulan Budaya Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan pada hari ini, saya memakai pakaian adat Tanimbar dari Maluku Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa GKJW ada di tengah masyarakat Jawa Timur, yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa. Nilai-nilai tersebut haruslah dipelihara dan dilestarikan di dalam kehidupan berjemaat. Maka saat ini, marilah kita bersukacita datang kepada Tuhan. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20, bait yang pertama, "Oh hari istirahat." Oh hari istirahat, ceria dan cerah, belibur hati Sarah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebaktian kita secara khusus unduh-unduh yang kedua GKJW Jemaat Bangkalan. Pada hari ini kita masuk di dalam panggilan ibadah. Kita akan lakukan secara bersaut-sautan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak disilakan duduk kembali. Tema ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasal 38, ayat 18a dan ayat 19a yang demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Tetapi hanyalah orang yang hidup, Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari kebaktian kita pada saat ini, secara khusus unduh-unduh yang kedua. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita memuji memuliakan Tuhan, menggunakan Kidung Jemaat nomor 446, kita pujikan bait yang pertama, "Setialah." Kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat, setialah, sokongannya
1 minggu sudah kita menjalani seluruh kehidupan kita, dan kita menyadari kita tidak luput dari dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu, marilah saat ini kita masuk di dalam panggilan pertobatan yang kembali akan kita lakukan secara bersaut-sautan. Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Ia tidak pendendam. Ia tidak menimpakan hukuman setimpal dengan kesalahan kita. Maka marilah dengan hati yang tulus mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapannya. Tuhan akan mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan segala luka hatimu. Dialah yang memahkotai hidupmu dengan kehidupan yang kekal. Dialah yang menghapus kesalahan dan pelanggaranmu dengan perantaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya Allah yang Maha Pengampun senantiasa menghancurkan segala sumber kesalahan dalam hatimu, agar kamu dapat dengan layak menerima hidup yang baru dan yang kekal dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, disilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama bersaut-sautan kembali masuk di dalam madah syukur, mensyukuri berkat anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang telah kita terima saat ini. Madah syukur yang demikian. Bersyukurlah bagi Tuhan, serukanlah namanya, beritakanlah namanya yang agung di antara para bangsa. Berbanggalah atas namanya yang kudus, bergembiralah kamu semua yang mencari Tuhan. Kenangkanlah perbuatannya yang megah, mujizatnya dan keputusannya. Bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan pelengkap kidung jemaat nomor 46, bait yang pertama, dari Kungkungan Duka Kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas tenang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Jemaat disilakan duduk kembali, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan akan dilakukan oleh salah seorang majelis jemaat. Disilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur atas setiap anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Dan di saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu Tuhan.
Kiranya Tuhan berkenan membuka akal pikiran kami, membuka hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan pelayan-Mu Bapak Pendeta Teguh yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa dan hikmat-Mu yang menuntun, sehingga apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat ke-17 sampai ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Sugeng dinten Minggu. Dinten menika kita wonten pahargyan unduh-unduh. Nah, mulai romeng nggih Bapak Ibu. Ya, karena saya merasa pakai beskap Jawa, jadi saya mencoba menyapa dengan bahasa Jawa. Translate-nya ada di bawah ini. Nggih. Bersama kita akan menghayati, menggumulkan firman Tuhan dengan tema yang hidup, yang mengucap syukur. Yang hidup, yang mengucap syukur. Kita sebagai orang Jawa, atau mungkin kita yang senantiasa hidup bersama dengan orang Jawa, atau mungkin kita punya teman Jawa, atau kita sudah berada lama di Jawa, tentu tidak asing dengan sebuah ungkapan yang sering kali diucapkan oleh orang Jawa, yaitu untung. Sering ya kita dengar kata-kata untung yang diucapkan oleh orang Jawa. Dalam setiap peristiwa kehidupan itu pasti muncul kata untung. Bukan hanya nama Untung Suropati gitu ya, atau Untung Supriyadi, atau Untung siapa gitu ya. Tapi ada maknanya. Untung adalah salah satu sikap orang Jawa yang memandang suatu peristiwa selalu dari sisi positif atau sisi baiknya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan, yang sangat menyakitkan, yang sangat memilukan sekalipun bisa dilihat dari sisi positifnya, sisi baiknya dengan satu ungkapan untung. Misal, si X gitu ya, sedang melakukan perjalanan keluar kota naik sepeda motor. Karena ini musim hujan, jalanannya licin, maka si A ini kecelakaan. Nah, ketika si A mengalami kecelakaan, itu ketika dilihat si A ini tangannya yang patah begitu, pasti ungkapan orang Jawa adalah untung guduk sikile, untung masih hidup, untung masih bisa pulang, untung ini dan seterusnya. Atau mungkin dalam pengalaman yang lain, hendak melakukan perjalanan kembali keluar kota, kemudian bensinnya habis.
Bensinnya habis, harus mampir dulu ke pom bensin, sementara perjalanan harus tetap lanjut. Ketika mampir di pom bensin, kemudian melanjutkan perjalanan, ternyata di depan atau di jalan yang akan kita tuju itu tadi terjadi kecelakaan hebat. Maka kembali ungkapan untung itu akan muncul. Untung tadi bensinnya habis. Untung tadi ngisi bensin dulu. Kalau tidak, mungkin kita yang akan mengalami kecelakaan. Untung, untung, dan untung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai warganing Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan, orang Jawa Kristen, melihat atau merefleksikan untung ini secara lebih mendalam lagi. Bukan karena suatu kebetulan, ada keselamatan, ada keberuntungan, ada keuntungan itu. Melainkan ada dalangnya dari segala sesuatu. Jadi orang Kristen Jawa Kristen, memaknai untung itu bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar keberuntungan. Tapi pasti ada rencana kehendak sang dalang. Siapa dalang itu? Tidak lain adalah Gusti Allah, Gusti Pangeran, Gusti Yesus Kristus. Dialah dalang, dialah yang punya rencana atas sepanjang kehidupan manusia. Maka yang namanya untung itu bukan karena keberuntungan, bukan karena kebetulan. Keselamatan yang diperoleh bisa lewat dari kecelakaan, lewat dari maut, itu bukan karena suatu kebetulan. Tapi karena cinta kasih Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik bagi seseorang itu, bagi orang Jawa Kristen. Setelah itu kemudian memampukan orang Jawa Kristen untuk saus syukur, senantiasa saus syukur. Cara pandang positif dalam segala sesuatu memudahkan untuk senantiasa saus syukur. Karena memaknai, mengakui bahwa dalang dari segala sesuatu adalah Gusti Allah, Gusti Pangeran Sang Hyuwah, gitu ya. Oleh sebab itu harusnya orang Jawa Kristen itu lebih mudah untuk saus syukur, lebih mudah untuk mengucap syukur. Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, cara pandang yang sama, sudut pandang yang sama kita temukan dalam bacaan kita pada saat ini, yakni dari Nabi Habakuk. Di dalam bacaan kita, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Nabi Habakuk menggambarkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Bayangkan, ini adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, menyedihkan, memilukan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Betapa menyedihkannya situasi kondisi yang demikian ini. Kebun tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, kambing tidak ada, sapi tidak ada. Sebagai pengantar, kemudian Nabi Habakuk masuk ke dalam pesannya. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Di tengah-tengah segala keterpurukan yang dialami, di segala kondisi yang tidak menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan, Nabi Habakuk tetap bersukaria, tetap memuji Allah, tetap bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya. Itulah iman Nabi Habakuk yang begitu luar biasa. Sekalipun di tengah himpitan, dia tetap mampu mengucap syukur kepada Allah. Dan keyakinannya ditutup bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Betapa Nabi Habakuk menggambarkan
bahwa kemampuannya untuk beria-ria, kemampuannya untuk bersukacita tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari kuasa Allah yang memampukan dia untuk melakukan semuanya itu. Sekalipun ada kemalangan, tetap dipandang sebagai sesuatu yang positif. Karena Allah memberi kekuatan, karena Allah menyelamatkan, ajakannya jelas. Mari tetap beria-ria, bersukacita, mengucap syukur, memuji Allah, bahkan di tengah situasi kondisi yang sulit sekalipun, karena hanya Dialah yang memberi kekuatan, yang menyelamatkan kita. Hari ini kita kembali merayakan Hari Raya Unduh-Unduh, sekalipun dalam situasi kondisi yang berbeda. Biasanya unduh-unduh dirayakan yang namanya Hari Raya, pasti ya bersukacita, beria-ria, lelang, dan seterusnya. Tapi karena pandemi COVID-19, kita laksanakan hanya ibadah unduh-unduh, dan kita laksanakan bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Namun kiranya tidak mengurangi makna ungkapan syukur di balik perayaan unduh-unduh itu. Sekalipun saat ini kita di tengah-tengah masa yang sama, kita berada di perahu yang sama, bukan hanya kita di Bangkalan, bukan hanya kita yang di Madura, bukan hanya yang di Surabaya, tapi di seluruh dunia berada di kapal yang sama, dengan ombak yang sama, pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, di tengah-tengah segala keberadaan kita, mari ajakan Nabi Habakuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Sekalipun kemalangan, sekalipun kondisi kita mengecewakan, sekalipun saat ini beban kehidupan kita semakin berat, mari tetap beria-ria, bersukacita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang memampukan kita untuk bangkit, karena Dialah yang memampukan kita untuk tetap bertahan sampai hari ini. Apakah masih ada untung di tengah-tengah pandemi COVID-19? Jeleknya mungkin untung dudu aku yang positif COVID-19. Jelek memang. Tapi mari kita kembali memaknainya secara positif. Bapak, Ibu, Saudara, satu hal yang layak kita syukuri lebih dari segala sesuatu adalah hidup itu sendiri. Bersyukur tidak menunggu sesuatu yang besar. Bersyukurlah atas setiap tarikan nafas kehidupan kita. Bayangkan, 1 detik saja Tuhan mengambil nafas kehidupan kita. Berapa banyak air mata yang akan menggenang. Oleh sebab itu, kalaupun saat ini kondisi perekonomian kita sedang surut, kalaupun keluarga kita sedang carut-marut karena pandemi COVID-19, mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak menemukan apa yang bisa membuat kita bersyukur di tengah-tengah kemalangan, di tengah-tengah himpitan kehidupan kita, satu hal yang tetap bisa kita syukuri, yaitu hidup kita sendiri. Setiap tarikan nafas kehidupan kita layak untuk kita syukuri, layak untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya, bahwa yang hidup, yang mampu mengucap syukur. Saya mengulangi tema kita pada hari ini yang kembali mengingatkan kita. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Tetapi hanyalah orang yang hidup, Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Karena kita hidup, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kehidupan kita. Selamat menghayati, selamat merayakan unduh-unduh yang kedua di GKJW Jemaat Bangkalan. Sekalipun di tengah segala kondisi kehidupan kita, bahkan yang sulit sekalipun, mengucap syukurlah senantiasa atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari bersama kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita. Untuk itu kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Secara khusus hari ini, kita juga akan memberikan persembahan syukur unduh-unduh yang kedua. Namun sebelumnya, mari kita mendengar firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita saat ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam kita memberikan persembahan saat ini akan diawali oleh perwakilan warga jemaat yang secara simbolis menghaturkan persembahan khusus unduh-unduh berupa natura.
Shalom, kami mewakili seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Bangkalan datang untuk memberikan persembahan khusus unduh-unduh bagi Tuhan. Sebagaimana firman-Nya yang telah kami dengar, bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah dari Tuhan. Sekalipun di saat ini kami dalam masa sulit pandemi COVID-19, namun kami tetap bersyukur pada Tuhan karena kami masih hidup dan dimampukan melakukan banyak kegiatan, tugas dan tanggung jawab kami. Kini kami serahkan persembahan khusus unduh-unduh ini kepada Tuhan dengan rasa syukur dan sukacita. Bersama-sama, marilah kita serahkan seluruh persembahan kita secara khusus, persembahan syukur unduh-unduh yang kedua, dengan memuji, memuliakan Tuhan, menggunakan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat 1-2. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tiba saatnya kita mengungkapkan segala doa, permohonan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan seluruh pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati kami melalui ibadah kami, unduh-unduh yang kedua GKJW Jemaat Bangkalan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami melalui firman yang telah kami dengar, kami baca, kami renungkan. Kiranya kami dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Ajari kami untuk tetap mengucap syukur di tengah segala himpitan kehidupan kami, di tengah segala apapun kondisi kehidupan kami, bahkan yang paling sulit sekalipun. Sebagaimana Nabi Habakuk menyatakan imannya kepada Tuhan, bahwa dia tetap beria-ria, bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun menghadapi keadaan kondisi kehidupan yang mengecewakan. Karena ada satu iman, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi keselamatan. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami, senantiasa bersyukur, terlebih mensyukuri hidup pemberian Tuhan. Setiap tarikan nafas kehidupan kami anugerah Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur senantiasa. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa
secara khusus bagi saudara-saudara kami warga jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati, menolong, menyertai, sehingga di tengah-tengah pertambahan usianya, baik usia kelahiran, usia perkawinan, boleh senantiasa bertambah juga berkat Tuhan, boleh senantiasa juga mampu menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan. Warga jemaat Tuhan yang adiuswo juga yang karena usia lanjut, kondisi fisik menurun, lemah, Tuhan juga tolong, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Sehingga di lain kesempatan boleh terus melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik tanpa gangguan sesuatu apapun. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan mulai dari balita, pratama, madya, remaja, sidi, pemuda. Semuanya kami serahkan di tangan kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak kami di tengah-tengah proses belajar mengajar mereka, di tengah-tengah ketekunan mereka mencari pekerjaan, menemukan pasangan hidup. Tuhan menolong. Para pemuda juga Tuhan tolong. Sehingga semuanya Tuhan mendapatkan karunia anugerah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa mengucap syukur secara khusus, menyerahkan persembahan kami, baik persembahan ibadah keluarga, persembahan ibadah minggu, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, persembahan unduh-unduh kami, ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan yang kami terima. Semua Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan-persembahan ini berguna bagi pelayanan-pelayanan di GKJW Jemaat Bangkalan. Tuhan menolong setiap tangan yang telah memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas setiap keluarga-keluarga, baik di GKJW Jemaat Bangkalan maupun kami semua yang saat ini mendengar dan menyaksikan, mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, jika setelah ini kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami bersama dengan keluarga kami, tangan Tuhan tetap menolong, memelihara kami, menyertai, memberkati kami, sehingga kami dapat melanjutkan segala aktivitas kegiatan kami, rencana-rencana kami dengan baik. Tuhan, berkati kami, mampukan kami mengikuti, mentaati setiap protokol kesehatan dimanapun kami berada, baik di tempat kerja kami, baik di lingkungan keluarga kami, sehingga kami dihindarkan, dijauhkan dari segala virus-virus, termasuk virus corona. Kami berdoa untuk setiap pasien yang saat ini sedang dirawat, ataupun sedang menjalani masa-masa isolasi, karantina secara mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menolong, memberkati. Sehingga saudara-saudara kami segera pulih dan kembali bersama dengan keluarganya dengan penuh sukacita. Para medis, dokter, perawat, dan semua orang relawan yang terlibat di dalam penanganan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berikan imunitas kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami, yang kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni
orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, disilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan penuh sukacita. Mari bekerja dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kamu sekalian. Kini marilah kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 462, bait yang pertama sampai yang keempat. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih dan sesamaku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberikan semangat baru, kekuatan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita memuji memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 472, bait yang pertama. Haleluya.